Baik, kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di Kejadian pasal yang kemarin kita sudah belajar ya 34 bagaimana Dina diperkosa oleh ya Sikem, saudara, dan akhirnya ya anak-anak Yakub membunuh, ya akhirnya mereka membunuh Sikem yang sekalipun dia adalah ya putra raja, tetapi itulah akibat dosa. Ya, kenajisan percabulan berbuah kepada maut. Dosa itu ya hukumannya adalah maut. Dan ya Yakub tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, sehingga Yakub akhirnya ya marah kepada kedua anaknya. Tetapi kita melihat, saudara, bahwa akibat dosa ya akhirnya berbuah kepada segala hal yang tidak berkenan. Tetapi ya Tuhan itu selalu menepati segala janjinya. Kita lihat sekarang Kejadian pasal 35. Ya, kita akan baca dari ayat yang pertama, saudara. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Saudara, ya jadi kisah ini adalah sebuah kisah di mana ya Tuhan akhirnya menagih janji Yakub karena dia dulu pernah bernasar. Ingat ya, ketika Yakub takut menghadapi Esau kakaknya, dia bernasar. Dia bilang, "Tuhan, kalau sekiranya engkau menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu ini, menyertai hambamu, bahkan nanti ketika berhadapan dengan Esau kakakku, dia tidak berbuat apa-apa, maka ya waktu itu Yakub berkata, kalau Tuhan melindungi dan mencukupi segala kebutuhannya sehingga ia bisa pulang dengan selamat dan berjumpa dengan Esau dan ia sampai ke rumah orang tuanya yaitu Ishak, dia berkata maka ia akan mendirikan rumah bagi Allah." Yaitu kemarin sudah kita baca di Kejadian 28. Dan saudara, ya akhirnya Tuhan menagih janjinya Yakub itu. Pada saat Allah menyuruh Yakub pulang, yaitu Allah sedang mengingatkan Yakub akan nasarnya itu. Dan sekarang ya menurut seorang penafsir, waktu itu sudah lewat kira-kira 10 tahun sejak ia pulang ke rumah ayahnya dengan selamat. Tapi Yakub belum juga menepati nasarnya. Ya karena itu di sini kita melihat ayat yang pertama, Tuhan menagih nasar dari Yakub. Ya karena itu hati-hati, saudara, kalau saudara bernasar harus ditepati ya. Jadi lebih baik tidak bernasar daripada engkau bernasar dan engkau tidak menepati. Sudah 10 tahun Yakub sudah sampai dengan selamat, tidak diapa-apain Esau, tapi dia lupa bahwa dia harus mendirikan mezbah atau bait Tuhan ya. Lalu Tuhan berkata ya, ayat yang pertama tadi, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Tuhan mengingatkan kembali kepada Yakub, ya dulu ketika engkau lari ya dari kakakmu, engkau ya berkata bahwa Tuhan akan ya menyertai engkau dan Tuhan pernah menampakkan diri. Ya ayat yang kedua dikatakan, "Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Ayat 3, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Banyak orang memang sering lupa, waktu susah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saat susah tanggung jawab sungguh-sungguh ya di dalam pelayanan. Saat susah gak punya uang, doa puasa. Saat susah hidup dalam kekudusan. Tetapi saudara, ketika diberkati banyak yang lupa diri. Ya banyak orang lupa janjinya kepada Tuhan. Banyak orang ketika diberkati akhirnya dia sudah tidak melakukan lagi tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ya banyak orang ketika akhirnya doa-doanya sudah dijawab, dia santai saja, ya udah gak mau pelayanan.
Ya, ketika uangnya sudah cukup, sudah tidak maulah saya khotbah. Ya, kenapa? Saya sudah cukup uang, saya sudah cukup harta. Kalau bagi saya, saudara, ya, kenapa sampai hari ini saya masih berkhotbah? Karena itu adalah sebuah panggilan, ya, nasar kita kepada Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Apa yang harus saya buat bagi Tuhan? Saya harus melayani Tuhan. Ya, jangan lupa, ketika kita masih susah, banyak hal-hal kita buat janji-janji bahkan nasar dengan Tuhan. Tapi akhirnya ya Yakub 10 tahun sudah berlalu. Dan Tuhan sudah menggenapi. Dia sudah tiba di rumah keluarganya, tetapi dia lupa untuk menggenapi janjinya kepada Tuhan, menepati nasarnya. Ya. Lalu dia berkata kepada seluruh isi rumahnya, kita akan pergi. Ya, tapi kamu buang semua dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, mari, kata dia, kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jangan lupa Tuhan, dari masa kesesakan sampai masa diberkati, dijawab doa-doanya, jangan lupakan Tuhan. Jangan cuma mau datang ketika ada masalah. Masalah selesai, Tuhan ditinggalkan. Lalu ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ya, jadi ini bicara tentang pentahiran, pengudusan. Yakub akan membangun mezbah bagi Tuhan, tidak boleh dibawa berhala-berhala. Dewa-dewa asing tidak boleh ada di dalam rumah atau dalam keluarganya. Demikian juga saudara kita. Ya, Tuhan tidak mau kalau kita itu dalam rumah ada berhala-berhala. Ya, ada dewa-dewa yang kita taruh di dalam rumah kita. Kenapa di sini bicara tentang perhiasan? Sebab seringkali perhiasan sudah menjadi dewa. Artinya apa? Kok bisa toh Bu perhiasan menjadi dewa? Bisa ketika seseorang terus diperbudak, harus beli perhiasan, harus beli tas-tas mahal, harus beli segala sesuatu, sehingga cinta akan barang-barang mewah itu mengalahkan cintanya kepada Tuhan, keinginan dagingnya. Hari ini Tuhan sedang menguduskan keluarga Yakub. Yakub dipanggil untuk menepati nasarnya membangun mezbah bagi Allah, tapi dia juga dipanggil untuk dikuduskan. Bahkan seluruh isi rumahnya dikuduskan, ya, keluarganya dikuduskan. Berhala-berhalanya diserahkan. Bahkan bukan cuma itu, anting-anting yang bicara tentang perhiasan yang mereka suka diserahkan lalu ditanam oleh Yakub di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ya. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, setelah Yakub mengalami ya satu hal yang cukup ya heboh, di mana anaknya membunuh semua laki-laki yang ada di Sikem, saudara. Ya, mereka suruh bersunat dulu. Pada waktu disunat 3 hari setelah disunat itu lagi sakit-sakitnya. Ya, lalu mereka bunuh semua laki-laki yang ada di kota itu karena tidak berdaya lagi disunat. Dan akhirnya Yakub marah dan akhirnya Tuhan menyuruh Yakub pergi segera meninggalkan tempat itu. Sehingga Tuhan menyertai Yakub, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, padahal kan harusnya mereka membayar apa yang sudah mereka lakukan. Itu jahat sekali, saudara ya. Tapi Tuhan melindungi, ya, karena Yakub disertai oleh Tuhan. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 7. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari kakaknya. Ya, ingat tempat itu dulu pernah ya Yakub lari ketakutan mau dibunuh Esau, lalu Tuhan menampakkan diri dan dinamai Yakub El Betel. Ya, artinya di sana ya Tuhan menampakkan diri, menyatakan diri di situ. Ayat yang ke-8, ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir di Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Jadi ya seorang inang pengasuh Ribka
ya itu mati saudara, lalu dikuburkan. Di sebelah situ di hilir ya, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. 2 kali Tuhan menyatakan, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ya, ingat dulu Tuhan pernah bertanya, siapa namamu? Yakub, ketika dia bergumul dengan Allah. Dan di sana dikatakan, mulai sekarang namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Ayat yang ke-11, lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Tuhan meneguhkan siapa dirinya, yaitu aku adalah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah, bertambah banyak, jadi satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa. Sehingga kita tahu dari anak-anak Yakub itu jadilah 12 suku Israel. Ya, negeri ini akan kuberikan kepada dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Ingat janji berkat Abraham, Ishak dan turun sampai kepada Yakub. Ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan akan memberikannya kepada dia dan keturunannya. 13, lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Ya, dia membuat tugu peringatan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengucapkan janji penyertaannya. Ayat 15, Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya itu Betel. Ya. Ayat 16, sesudah itu berangkatlah mereka ke Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Ya, jadi Rahel ini dalam perjalanan ternyata hamil lagi Rahel. Ya, ingat kisah Yakub dan Rahel dulu. Rahel tuh susah melahirkan sehingga Lea punya anak banyak. Rahel iri tapi akhirnya Rahel juga dibukakan kandungannya. Nah, ini dalam perjalanan mungkin sudah tua tapi Rahel masih hamil. Jadi di dalam perjalanan akhirnya Rahel itu bersalin, saudara. Dikatakan di sana ketika mereka sedang dalam perjalanan itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi akan tiba di Efrata. Ya, akhirnya Rahel bersalin dengan sangat sukar. Bersalinnya itu sangat sukar mungkin karena udah umur masih hamil lagi. Jadi sukar, setengah mati dia melahirkan. Ayat 17, sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya. Sudah ada bidan zaman itu. Saudara dikatakan kepada Rahel, bidan berkata kepada Rahel, sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anakmu anak laki-laki yang kau dapat. Rahel melahirkan lagi anak laki-laki bagi Yakub. Lalu di sana dikatakan, setelah dia melahirkan dia mati, saudara. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, dia mati sebab ia mati. Kemudian diberikannya lah nama. Jadi anaknya itu ketika dilahirkan oleh Rahel mati karena bersalin. Rahel meninggal karena dia sudah umurnya tua masih punya anak dan akhirnya dia meninggal ketika sedang bersalin. Dan dia menamai anak itu diberikannya lah nama kepada anak itu Ben-Oni. Kepada anak itu diberi nama Ben-Oni, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Kenapa, saudara? Karena Ben-Oni itu artinya anak yang menjadi beban gitu ya. Jadi Yakub itu melihat masa supaya diingat terus bahwa anak ini lahir menjadi beban sampai mamanya mati. Tapi Yakub melihat nama itu tidak baik, lalu dia ganti menjadi Benyamin
Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu di Betlehem, ya. Lalu di situ Yakub mendirikan tugu di atas kuburannya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ya, kalau kita melihat saudara ya, bagaimana ya Tuhan itu ya perjalanan ya seorang Yakub ya berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti bagaimana Tuhan menyertai mereka ya, tetapi di dalam perjalanan itu pun ada suka duka. Buktinya Rahel akhirnya meninggal karena melahirkan anak, dan dia beri nama anak itu ya tadinya diberi nama ya Ben-Oni ya, Ben-Oni yang menunjukkan saudara bahwa ya bahwa anak itu anak kesulitanku ya. Jadi artinya Ben-Oni itu ya anak yang membawa kesulitan. Ya, jadi karena mamahnya meninggal ya, jadi anak itu diberi nama Ben-Oni. Dan Yakub melihat itu tidak baik saudara, kalau anak diberi nama artinya kesulitanku. Ya, lalu itu akan membebani rasa bersalah kepada anak itu. Ya, dia akan tanya, loh kok arti nama saya kesulitanku, kenapa? Karena kamu itu lahir mamamu mati. Ya, itu kan nanti anaknya merasa bersalah terus saudara. Makanya hati-hati kalau beri nama sama anak ya. Banyak itu orang karena lagi susah melahirkan anaknya dinamain Prihatin. Kasihan saudara ya, jadi akhirnya ya dia mau mendaftar sekolah, mau mendaftar apa, ya namanya Prihatin. Ditanya, jadi panggilannya Pri. Ya, ditanya, kenapa kamu diberi nama Prihatin? Karena dulu bapak saya menderita ketika saya dilahirkan. Ya, mama saya menderita, jadi diberi nama Prihatin. Hati-hati memberi nama anak. Kita lihat Rahel memberi nama kepada anaknya itu Ben-Oni, yang artinya kesulitanku. Jadi kasihan anak ini besar nanya, kenapa saya dinamakan kesulitanku? Ya karena kamu ya membawa beban rasa bersalah. Banyak ya, apalagi orang tua dulu kalau suka nonton film, anaknya dinamai sama dengan artis film ya. Mungkin di tahun-tahun 2002 ini banyak yang kasih nama anak Covid ya, Covida. Kenapa dikasih nama Covid? Lahirnya pada zaman Covid ya, Omikron. Hati-hati loh saudara memberi nama anak ya. Jadi kita lihat di sini Yakub mengganti nama anak itu menjadi Benyamin, yang artinya saudara ya Benyamin itu anak tangan kananku. Diganti sama Yakub arti namanya supaya dia tidak menjadi kesulitan tapi menjadi anak tangan kananku. Itu luar biasa ya. Jadi karena arti nama anak itu akan membawa ya apa ya, kehidupannya juga ke depan itu akan ditentukan dari arti nama itu saudara. Lalu akhirnya Rahel menghembuskan nafas terakhir sebab ia kemudian ia mati, lalu diberi nama Ben-Oni kepada anak itu ya, dan diganti oleh ayahnya yaitu Benyamin. Itu yang kemudian menjadi suku Benyamin. Ayat 19, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di situ di jalan ke Efrata yaitu Betlehem. 20, Yakub mendirikan tugu di atas kuburannya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder ya. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Jadi ini kompleks sekali saudara. Dalam perjalanan ya itu Yakub membawa gundiknya, ya membawa istri-istrinya, anaknya Ruben tidur sama ya gundiknya ayahnya ya, kalau dibilang itu mama tirinya saudara. Jadi ini dosa perzinahan, percabulan ini dari dulu memang sudah ada ya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Perhatikan sudah ya disebut Israel yaitu Yakub. Adapun anak-anak lelaki Yakub itu 12 orang jumlahnya. Inilah yang kemudian menjadi 12 suku saudara ya. Anak-anak Lea ialah siapa? Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Sebulon, itu dari Lea. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, 2 dari dari Rahel. Dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali, 2 suku. Dan anak-anak Silpa budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer.
Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Loh, ada yang bertanya, loh kan anak Yakub itu ada 13 lah, satu Dina yang perempuan. Pada zaman itu tradisi dari bangsa Israel itu yang dihitung hanya laki-laki, saudara, yang akan menjadi suku yang sering kita dengar disebut Bani Amon, ya, Bani Benyamin, Bani itu berasal dari, ya sebenarnya itu adalah keturunan dari dari laki-laki, ya. Jadi memang perempuan itu ya tidak bisa dikatakan akan menjadi satu suku hanya dari laki-laki saja. Ya mungkin inilah juga penyebabnya banyak dari suku-suku bangsa atau ya daerah-daerah itu masih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Padahal sama saja, saudara, ya. Lalu akhirnya ya dia sampai dan Ishak akhirnya meninggal. Baik, banyak hal yang kita petik hari ini dari kisah hidupnya Yakub. Ingat, kalau engkau sudah bernasar, maka engkau harus membayar nasar itu kepada Tuhan dan engkau harus menggenapinya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau yang berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih buat setiap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Biar hidup kami boleh senantiasa berada dalam perkenanan Tuhan. Kami belajar banyak hal dari kisah kehidupan orang-orang yang ada di Alkitab. Bahwa sekalipun ada masalah, tantangan, pergumulan, bahkan di tengah perjalanan Yakub kehilangan istrinya, tapi itulah bagian dari kehidupan yang harus kami tanggung. Tetapi satu hal, Yakub tetap fokus kepada penggenapan rencana Tuhan atas kehidupannya. Kita semua dipanggil, saudara, untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Biar kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertanya, apa rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Shalom dan Immanuel.